Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau masak lagi, seperti biasa. Oh ya, untuk kalian yang nggak sempet untuk nulisnya bahan-bahannya, silahkan dilihat di deskripsi. Baik itu in bahasa or in English. Yuk kita mulai. Dan kali ini saya mau bikin sarden. Nah, ini dia bahan-bahan tambahan untuk si sarden ini. Sekarang saya panaskan minyaknya terlebih dahulu. Menurut saya untuk masak sarden ini, sarden kalengan gitu ya, itu banyak banget caranya. Jadi padu padanan untuk bahan tambahannya gitu ya. Kayak contohnya sekarang saya mau pakai itu telur bulat yang direbus terlebih dahulu, lalu saya goreng lagi sebentar. Ditambah lagi dengan tempe goreng. Tempe goreng bisa diganti tahu atau proteinnya bisa diganti sama sayuran atau karbohidrat lain seperti kentang. Untuk memasak sarden sendiri itu pastinya di hampir ibu rumah tangga atau mungkin setiap rumah punya resep andalan sendiri gitu ya. Baik itu bahan bakunya ataupun juga tambahan protein atau tambahan dari sayur-sayuran yang lain. Nah, kadang-kadang ada juga yang saya lihat itu dijadiin kuah gitu ya, jadi makanan yang berkuah. Tapi kali ini saya nggak bikin dia berkuah, saya bikin seperti yang biasa saya masak di rumah. Dan lain kali mungkin saya akan bikin juga beberapa cara untuk masak sarden ini. Karena kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga itu kadang-kadang dia punya sarden, tapi mungkin karena nggak biasa masak, jadi kadang-kadang bingung mau diapain nih sardennya, atau mungkin dimasak itu aja, atau cuma iris-iris cabai, bawang, tomat begitu ya langsung dimasukin. Padahal sebetulnya sarden kalengan ini bisa dibikin levelnya jadi lebih naik gitu ya, dengan ditambahkan bahan baku yang lain. Bukan berarti cara memasak sarden ini dengan cara cabenya diiris-iris atau bawang, tomat diiris itu nggak enak, nggak juga. Tapi masih bisa dieksplor dengan cara yang lain untuk memasak sarden ini. Jadi kalau misalkan kita masak, ketika orang rumah lihat itu, oh ternyata bisa diginiin ya. Nah, hal itu yang nanti akan saya sharing lain waktu. Jadi kalau misalkan kalian nih baru nonton channel saya mau kasih tahu lagi bahwa channel saya ini cocok untuk kalian yang baru aja mau belajar masak gitu ya. Jadi mungkin tadinya belum bisa masak, atau mungkin baru menikah lanjut pengen bisa masak, atau mungkin yang pengen cari-cari ide aja masakan rumahan yang gampang. Nah, kalian udah bener nonton channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya, ditekan tombol loncengnya, dan di share juga, di like dan di komen. Dan kalau mau tanya apapun silahkan komen di bawah. Oke, itu tadi semuanya udah masuk, sardennya udah masuk, sambelnya juga udah masuk. Sambelnya itu tadi ada bawang, cabai, bawang, tomat gitu ya, yang sudah saya blender. Lalu ini telur dan tempenya. Sekarang selesai, tinggal saya plating. Dan tips kali ini untuk kalian yang punya asam urat dan kolesterol, diharapkan kayaknya jangan terlalu sering makan ini gitu ya. Karena si kuning telur ini kan juga dia itu tinggi kolesterol gitu ya. Apalagi ini sudah digoreng lagi gitu. Kalau misalkan itu direbus aja, mungkin tetap nggak apa-apa sih ya, asal jangan banyak makannya. Tapi ini sudah digoreng lagi dan sambelnya sudah digoreng, lalu terlebih lagi ini juga ikan sarden kalengan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian makan ikan sarden saat asam urat tinggi, aduh itu kayaknya bakalan menyiksa. Jadi silahkan makan yang bijak supaya kalian tetap sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ditonton juga video lainnya. Dan jangan lupa juga di subscribe, ditekan tombol loncengnya seperti yang tadi saya bilang di depan. Dan juga di share dan di like video ini. Semoga resepnya bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.